Jangan lupa subscribe, like, and share. Lalu sebenarnya mana yang membuat hati kita itu bisa tenang, yang permanen dalam jiwa kita? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Coba rasakan. Bapak yang bangun pagi, tidak pergi ke masjid, sholat subuhnya 6:45, dengan orang yang hadir ke masjid, ikut sholat jamaah, ikut wirid, ikut dia zikir-zikir bersama imam. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah pula dengan tahlil dari Pak Imam, kita ikuti ramai-ramai di belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi cara menggelengnya jangan salah. Gimana cara menggelengnya Pak Ustaz? Ke kanannya katakan tidak, ke kirinya katakan iya. Apa itu maksudnya? La ilaha, tidak ada Tuhan. Lalu yang ada siapa? Allah saja. Tidak ada Tuhan, yang ada siapa? Allah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi illallahnya ke tangkai jantung. Hati sanubari, kata orang. Kenapa disebut dengan hati sanubari? Karena bentuknya seperti buah sanur. Buah sanur. Tanya Pak Dokter kalau tak percaya, bentuk jantung itu macam buah sanur. Itu yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi yang bertahlil menggoyangkan kepala bagus. Ibu-ibu gimana? Goyangkan juga kepala, tapi nggak seagresif bapak-bapak. Lain juga tuh modelnya ibu-ibu yang la ilaha illallah, itu beda modelnya. Kalau bapak-bapak maco dia. Kalau ibu-ibu, fikihnya perempuan itu kan semakin tertutup semakin baik. Makanya kalau ada dua riwayat cara ngangkat tangan dalam sholat, takbiratul ihram, dua riwayat. Pertama, Allah sampai daun telinga. Yang kedua sampai bahu. Allah. Yang sampai daun telinga otomatis ketiak terbuka. Yang sampai bahu itu ketiak boleh tertutup. Dua-duanya boleh. Beda enggak cara sholat laki-laki dan perempuan? Enggak ada beda, sama. Tapi fikihnya kalau perempuan itu kata ulama fuqaha lebih tertutup lebih baik. Jadi ibu pilih yang tak terbuka ketiak sampai bahu aja. Allah. Gitu ya. Baik ibu-ibu, bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Lalu cara kedua agar hati kita tenang, jiwa kita lapang, perasaan aman di pagi hari, yang pertama jangan banyakkan musuh. Kurangi musuh. Memanglah hidup ini tak akan ada orang yang apa namanya itu, nggak ada gesekan, nggak ada clash, nggak ada timbang pendapat, nggak ada. Tapi kita minimalisir karena ternyata itu salah satu yang bisa membuat hati nggak tenang. Yang kedua, apalagi orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Ini jangan. La yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga. Siapa yang enggak masuk ke dalam surga? Qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau bertengkar dengan orang gimana Pak Ustaz? Buat batas waktu 3 hari. Saya gitu. Ya kalau bertengkar sama orang saya buat waktu 3 hari. Hari Ahad saya bertengkar, tuh hari Senin jangan sapa dia itu. Hari Selasa masih masam wajah sama dia, boleh. Hari Rabu masih lagi diam-diaman, nggak apa-apa. Hari Kamis mulai perbaiki hubungan, gitu ya. Ibu kalau bertengkar sama suami macam itu juga, diamkan aja bapak tuh 3 hari. Tapi hari keempat mulai peluk lagi dia dari belakang. Ya, bapak-bapak juga kayak gitu. Jadi ternyata memang tak adalah orang ini, tak ada orang berkelahi dia malam Jumat, malam Sabtu langsung dia makan mie ayam berdua, gak ada. Itu manusiawi ya. Tapi jangan sampai berlarut-larut, apalagi putus tali silaturahim. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Orang yang suka memutuskan tali silaturahim tidak akan dimasukkan Allah dalam surga. Artinya apa? Tidak dapat ridha Allah. Allah nggak suka kepadanya. Na'udzubillah. Nah Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Pak Ustadz, sudah sering kami berzikir Pak Ustadz, tapi zikir itu kenapa tak membawa ketenangan pada hati kami, pada jiwa kami, pada perasaan kami? Makanya kita pernah mendengar begini, orang yang belajar tidak pada guru, atau orang yang belajar tidak pada mursyid, orang yang belajar dicari-carinya aja sendiri, atau ada orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak dengan guru. Lalu siapa sebenarnya yang mengajarkannya? Yang mengajarkannya setan. Jadi kalau ada guru yang tidak berguru, begitu ya. Ada guru yang tidak berguru, berarti setanlah gurunya. Makanya itu penting kita. Ini ada ustadz kita, boleh kita cari tahu sedikit. Kira-kira ustadz kita itu dulu ngajinya di mana ya? Jangan ada orang tiba-tiba, ini saya ajarkan ya sama kamu, saya dapat ilmu ini dari mimpi. Kemudian datanglah waktu itu sesosok malaikat, saya rasa itu malaikat Jibril, jadilah dia Lia Eden. Dan meninggal ya. Itulah dia. Makanya coba tengok ustadz-ustadz kita dulu, dia dari pondok pesantren ini, dia dari sekolah ini, atau mungkin dia tidak belajar formal tapi dia belajar, itu gurunya, itu mursyidnya, diajarkan lagi kepada kita. Bagus. Nah, jadi zikir itu gimana Pak Ustadz? Makanya ada namanya torikoh. Di Minangkabau ada namanya tarikat-tarikat, macam-macam itu namanya. Tarikat Saman, tarikat Naksabandiyah, tarikat Satariyah, macam-macam. Itu untuk apa gunanya? Mengajarkan, memasukkan kepada orang bagaimana cara berzikir yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bertambah perasaan hatinya tenang, jiwanya aman, jiwanya lapang. Jadi masuk tarikat itu bukan mencari karomah. Banyak orang sekarang, saya ini masuk tarikat biar saya ini keramat, biar saya ini karomah. Karomah itu hadiah saja dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk thariqah untuk apa? Untuk istiqomah. Bagaimana istiqomah sholat subuh, bagaimana istiqomah sodakoh setiap hari, bagaimana istiqomah keluarkan zakat setiap tahun, bagaimana istiqomah nyantuni anak yatim. Dimasukkanlah zikir itu oleh guru, oleh mursyid, agar meresap dalam badan, dalam diri, dalam jiwa, agar istiqomah. Makanya ada kata ulama, satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ini kalau ngomong karomah ini kan hampir semua orang ngaku karomah. Saya ini punya keramat ini, saya ini punya karomah ini. Kita tidak menafikan karomah, wali-wali Allah punya karomah, tapi jangan yang dicari karomahnya, yang dicari apa? Istiqomahnya. Karena orang yang mati istiqomah itulah orang yang selamat hidupnya. Innal ladzina qalu rabbunallah, siapa orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti malaikat datang padanya, alla takhafu wa la tahzanu, mengatakan, hai, jangan engkau takut, jangan engkau sedih, wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ini tempatmu di surga. Jadi yang kita cari itu istiqomah. Ada orang yang engkau tengok bisa terbang di atas awan, ada orang yang bisa berjalan di atas air. La tartar, jangan tertipu, karena jin dan setan bisa juga berbuat seperti itu. Tapi pandanglah orang itu pada istiqomahnya. Allahumma as'aluka, ada doa yang diajarkan, Allahumma as'aluka taubah wa inabah wa istiqomah. Ini dia 3 syarat. Orang yang kalau sempurna 3 syarat ini, insya Allah itulah orang yang baik. Siapa mereka? Orang yang taubah, orang yang inabah, orang yang istiqomah. Orang yang taubat, orang yang menyesal perbuatan dosa pernah dia kerjakan, maka kalimatnya apa? Astaghfirullahalazim. Itu dia taubat itu. Dia menyesal dia. Tapi tak cukup hanya nyesal. Gimana? Diiringinya penyesalannya itu dengan kembali kepada Allah. Ada orang nyesal, dulu dia itu minum mabuk aja kerjaannya, berjudi setiap malam. Sekarang dia berhenti, saya tak judi lagi, saya berhenti lagi minum minuman keras, saya mau kembali pada kebenaran.
Dia berhenti itu udah bertaubat dia. Tapi tak cukup hanya berhenti, dia mesti mencari Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa salah silap yang pernah dia buat. Itu namanya inabah. Orang yang berkelanjutan, orang yang berketerusan, orang yang continue dalam ketaatan, makanya dia masuk pada makom istiqomah. Inilah yang ingin kita dapatkan. Taubat, inabah, istiqomah. Mudah-mudahan 3 itu berkumpul pada kita jamaah ini. Amin ya rabbal